Oke, secara global, Poco baru aja ngeluncurin HP Ultra pertamanya dan gue udah ada unitnya di sini. Apakah HP ini bakal sanggup ngelibas 3 game berat yang gue tes? Terus kameranya secanggih apa sih buat foto ataupun video? Ini 0,6 kalinya. Dan terakhir, apakah emang HP ini layak dikasih predikat Ultra? Yuk kita bahas. Oke, jadi ini dia boxnya dari Poco F7 Ultra. Sama aja sih, berwarna dasar hitam dengan tulisan kuning, gak ada yang spesial. Mungkin Poco mikir yang penting dalamnya, Penting isi. Oke, biasa di dalam ada kotak lagi, isi SIM ejector, case elastis warna hitam, dan HP-nya itu sendiri. Charger 120 watt dan kabel Type A ke Type C. Terus di sini ada spek-spek utama mereka, Snapdragon 8 Elite. Apa nih? Vision Boost D7 chipset. Nanti kita cari tahu. Pastinya langsung disambut sama HyperOS 2 berbasis Android 15 ya. Habis itu gue setup kayak biasa, regi sidik jari yang untuk pertama kalinya Poco kasih sensor fingerprint yang udah ultrasonic. Jadi nggak perlu ada cahaya-cahaya ilahi lagi pas unlock fingerprintnya. Pas kelas setup, gue cek storage-nya udah kemakan 32an GB ya dari total 512. Oke, impresi gue ke seri Ultra pertamanya Poco ini langsung salvo ke kamera modulnya yang sekarang bulat tuh. Cukup mencolok, tapi secara ukuran masih proporsional sih. Belum lagi ada aksen ring kuning di kamera modulnya, bikin lebih elegan. Tapi jujur, ringnya ini lebih cocok di varian mereka yang warna hitam deh. Lebih kontras aja perpaduan antara ring oranye sama warna hitamnya. Habis itu di sekitar kamera modul ada tekstur bulat yang dikelilingi kamera dengan flash memanjang ke samping di kanan. Bagian belakangnya berfinishing matte gitu, jadi minim banget sama jiplakan sidik jari. Terus ada sedikit lengkungan di keempat sisinya ya, jadi bukan yang flat. Buat framenya sendiri dari aluminium warna hitam, matte finish juga yang di sebelah kanan ada volume dan power button, di kiri kosong dan di atas juga kosong nih. Padahal biasanya ada mic, AR blaster sama speaker. Kalau gitu paling speakernya nyambung sama earpiece di depan kali ya, dan AR blasternya harusnya diumpetin di sekitar kamera modul. Dan terakhir bagian bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut ke bagian depan yang punya layar ukuran standar HP-HP Poco ya, yaitu 6,67 inch, nggak pernah berubah. Dengan bezel yang sebenarnya tergolong tipis sih, tapi karena framenya warna hitam, jadi agak nyaru dan terlihat sedikit lebin tebal. Cuma keempat sisinya bisa dibilang simetris nggak sih? Dagunya juga nggak yang tebal sendiri gitu. Dari sisi feel genggam, berasa solid dengan tebal 8,39 mili dan berat 212 gram dengan frame metalnya itu. Oh ya, sebelum ke spesifikasi, gue mau spill dulu satu dari 3 tes game berat yang gue lakuin di HP ini. Pertama Genshin Impact, yang pastinya gue udah aktifin gaming mode dengan settingan mentok di highest 60 fps. Dan hasilnya rata atas di 59,9 fps ya, dengan suhu tergolong aman, anget di 39,5. Untuk baterainya sendiri berkurang 9% selama 20 menit main. Terus gimana dengan Wuthering Waves settingan mentok? Atau PUBG yang udah bisa tembus 100... Atau PUBG yang udah bisa tembus settingan ultra ekstrim 120 fps? Sabar ya, sambil tunggu boleh bantu like video ini ya. Thank you. Nah, lanjut kita ke spesifikasi. Tapi yang penting-penting aja ya, yang punya ukuran 6,67 inch tadi dengan resolusi 2K yang PWM dimmingnya itu tinggi juga loh, di 3840 Hz, yang bikin mata kita gak gampang capek kalau lihat HP dalam kondisi gelap. Terus ini yang menarik, untuk proteksi layar Poco punya perlindungan sendiri yang namanya Poco Shield Glass. Harusnya jadi proteksi layar paling kuat di HP Poco yang ada. Dan ini juga pasti banyak yang nanya, gimana yang always on display bang? Untungnya bisa always ya, kalau tetap 10 detik sih perlu dipertanyakan embel-embel ultranya. Buat performance tentu ini jualan utama Poco yang pakai Snapdragon 8 Elite, chipset terkuat Snapdragon saat ini, plus ada Vision Boost D7 chipset yang bantu ngeboost grafik saat main game biar lebih smooth dan tajam. Kombinasi ini harusnya bisa kasih pengalaman gaming yang lebih stabil, terutama buat game berat dengan settingan rata kanan tuh. Kalau buat cooling di F7 Ultra ini udah pakai liquid cool teknologi 4.0 dengan dual channel ice system. Wah, agak mewah ya kata-katanya. Yang intinya bakal bikin HP-nya lebih adem tuh. Untuk benchmarknya sendiri secara AnTuTu dapat skor hampir menyentuh 2,6 juta dengan Geekbench dan 3D Mark yang punya skor tinggi juga. Lanjut kita ke baterai 5300 mAh dengan charging 120 watt. Poco ngeklaim ke 100% itu cuma butuh 34 menit aja. Plus, lihat nih, bisa wireless charging juga, 50 megapiksel. Habis itu buat kamera nanti gue bahas terpisah ya. Cuman buat speknya kalian langsung lihat aja di sini. Terus buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker, IP68 dan lain sebagainya.
Paling yang kurang mungkin dukungan eSIM yang belum ada kali ya. Tapi pertanyaan gua, apakah udah banyak dari kalian yang pakai eSIM? Coba share di komen deh, siapa tahu kalau emang rame bakal didengerin sama Poco. Dan terakhir, Poco F7 Ultra ini punya saudara yaitu Poco F7 Pro. Yang bedanya ada di chipset, pakai Snapdragon 8 Gen 3. Terus baterainya ternyata lebih gede di 6000 mAh dengan charging lebih kecil 90 watt. Plus dia nggak bisa support wireless charging. Buat layarnya hampir sama, kecuali untuk perlindungannya dia pakai Gorilla Glass 7i. Dan terakhir, dari sisi kamera, di varian Pro-nya nggak kedapatan lensa tele tuh. Ultrawide-nya cuma 8 megapiksel dan selfie 20 megapiksel. Tapi buat lensa utamanya, pakai sensor yang sama 50 megapiksel like Light Fusion 800. Kayaknya udah sih, itu aja. Kalau ada yang kurang, boleh tolong tambahin di komen ya. Dan next, mari gue spill game kedua, PUBG, yang udah support 120 fps, ultra ekstrim. Dan tampaknya geli-geli aja sih game ini. Dapat FPS hampir mentok di 119,6 fps, dengan suhu hangat dikit di 38,5. Dan baterai juga berkurang dikit tuh, sekitar 6% selama gue main sekitar 20 menitan. Terus gimana dengan game terberat dibanding kedua game lainnya, Wuthering Wave? Yang pas gue tes, suhunya paling tinggi juga tuh, mencapai 42an derajat. Sekejap ya, setelah gue tunjukin apa spesialnya kamera dari HP ini. Oke guys, jadi biar seru mari kita bawa HP ini keluar sembari lihat gimana sih kameranya. Oh ya guys, buat yang kepo, ini dia tampilan case bawaannya ya. Bagian modul kameranya lumayan gede dan ada sedikit lubang di bagian sini. Buat apa ya? Mic kah? Terus pas dipasang, warna HP-nya masih sedikit kelihatan di area flash dan aksen ring kamera ya. Oh ya, buat air blaster nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera. Kayaknya sih ada di bulatan kecil di bawah lensa yang sebelah kanan sini deh. Oke guys, jadi sekarang kita mau belanja mingguan dulu. Dan kita lihat apakah bisa pindah lensa saat lagi recording. Tada! Bisa ya ke ultrawide guys. Tapi ini terbatas buat resolusi 1080p aja ya. Untuk 4K-nya kalau kalian perhatiin nggak ada 0,6 kalinya tuh. Betul, untuk focal length-nya itu dia ada 5 ya, 0,6 kali, 1, 2, terus 2,5 kali pindah ke telefoto dan 5 kali. Sedangkan foto zoom mentoknya sampai 60 guys. Terus kalian perhatiin deh, kalau udah di zoom jauh gitu, dia ada icon kayak bisa dibantu generate sama AI ya, yang hasilnya jadi lebih mulus gitu. Kalau untuk video zoomnya sendiri dia bisa mentok sampai 15 kali, yang hasilnya masih oke sih, nggak sampai ngeblur kotak-kotak gitu. Ini 0,6 kalinya. Ih, mau bikin cookies ya. Aku mau dong yang rasa coklat. Oh ya guys, buat resolusi video di HP ini dia bisa mentok sampai 4K 60 dan 8K 24 fps ya. Sedangkan buat selfie-nya dia cuma bisa sampai 1080p 60 ya, nggak bisa 4K. Terus buat selfie-nya menurut gue udah bagus, tajam juga hasilnya, cuman dengan kondisi cahaya yang pas ya. Kalau backlight gini sih bakal jadi putih, walaupun gedung di belakang masih berbentuk. Untuk foto selfie-nya juga cakep nih. Oh ya, kalau buat haptic feedbacknya mantep kok, cukup bulat dan solid getarannya, sesuai lah sama nama ultranya. Kita mau jemput Mochi dulu. Hey. Terus untuk video 4K 60-nya secara gambar sih udah bagus, tapi buat stabilisasinya agak endut-endutan gitu. Kalian berasa nggak? Di atas pohon ya? Dan kalau ngomongin portrait, dia punya 4 focal length ya. Ada 24 mili, 35, 60, sama 70. Buat hasilnya gue gak nyangka sih HP Poco bisa hasilin foto kayak gini. Tajamnya dapet dan gue rasa ada dibantu sama pemrosesan di background juga sih. Nanti kita buktiin. Oke Bu, ngapain kita habis ini? Makan aja kali ya kita. Mau makan? Iya. Takutnya nanti udah jam buka puasa ramai. Kapan jam buka puasa hari ini? Jam buka puasa maghrib hari ini Selasa tanggal 25 Maret tahun. Oh ya guys, habis itu kalau ngomongin AI-nya, HP ini juga kebagian cukup banyak fitur ya. Kayak misalnya kalian bisa lihat tadi ada Gemini, terus beberapa fitur lainnya kayak writing, di galeri juga ada image expansion sama Erase Pro, interpreter, subtitle, dan lain sebagainya. Sama kalau buat circle to search juga ada kok.
Terakhir yang gue bilang tadi, ternyata bener ya, foto-foto yang kita ambil tadi ada pemrosesan di belakangnya. Dari foto yang B aja, tapi beberapa detik kemudian disulap jadi kinclong. Keren juga sih, nggak cuma andelin performance, tapi foto yang dihasilin juga kece nih dari HP Poco. Oh ya guys, kalau kalian suka sama video kayak begini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, sama subscribe juga buat yang belum. Thank you. Oke, sebelum kita ke varian harga, gue mau bayar satu utang terakhir gue, yaitu gaming Wuthering Wave dengan settingan paling mentok, dari grafik, resolusi, frame rate, sampai special effect. Dan hasilnya selama 20 menit main dapat FPS yang hampir mendekati sempurna di 59,3 dengan suhu yang berasa panas di 42,5 derajat. Tapi panas di sini menurut gue masih wajar ya, nggak sampai yang bikin nggak nyaman misalnya di atas 45-an. Untuk baterainya sendiri berkurang 11%. Jadi kalau dilihat sejauh ini, Poco emang cukup niat ya bikin varian ultranya. Mulai dari build quality yang mantep, performance yang gak usah diraguin lagi, kamera yang paling wow di antara HP Poco lainnya, IP68, fingerprint, ultrasonic, dan lain-lain. Paling yang perlu dipertanyakan sekarang, berapa harganya? Dan serius, saat video ini gue bikin gak ada info apa-apa ya. Tapi nanti kalian bisa dapat kisi-kisi dari launching globalnya. Mungkin gue bakal cantumin di komen harga Singapura nanti. Harusnya nggak bakal jauh beda dari sana. Terus kalau buat launching di Indonesia, ya lebih gelap lagi. Karena buat yang nggak tahu, launching F7 series ini dipercepat tuh. Kalau kalian ingat, waktu launching global Poco F6 sama F6 Pro, itu ada di akhir Mei 2024. Yang mana lebih cepat 2 bulan. Dan ini pun belum ada tanda-tanda Poco F7 regulernya. Jadi biar nggak ngalor ngidul, mungkin kita tunggu aja ya, sembari kepoin IG-nya Poco Indonesia buat info lebih lanjut lagi. Atau kalau ingat, nanti gue bakal update juga di IG youtuber.cupu. Jangan lupa di follow, bentar lagi mau mencapai 5 juta followers. Thank you.